Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai metode transportasi dengan dosen pengampu Bapak Hariwira Andika STMM. Adapun anggota kelompok yang pertama Iko Mang Ajus Sedana Prayoga dengan NIM 22026 120 10656, kemudian Ida Ayu Dwi Apriliana dengan NIM 22026 120 10706, dan yang terakhir Iketut Desi Darmayanti dengan NIM 22026 120 10719. Baik, di sini dengan saya Ida Ayu Dwi Apriliana yang akan membahas mengenai metode transportasi pada mata kuliah Riset Operasional Universitas Mahasaraswati Denpasar. Adapun topik pembahasan, yang pertama metode transportasi, yang kedua konsep metode transportasi, yang ketiga penentuan solusi awal NWCR, Lies Cost and VAM. Yang terakhir penentuan solusi optimum dengan metode stepping stone dan metode MODI. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai metode transportasi, yang dimana metode ini merupakan bagian dari topik program linier yang secara khusus membahas tentang alokasi dari tempat asal ke tempat tujuan agar biaya alokasi atau distribusi itu menjadi minimum. Dalam metode transportasi ini memiliki kegunaan dan juga karakteristik, yang dimana kegunaannya itu untuk schedule pengiriman dari pabrik ke lokasi gudang atau wilayah pemasaran, penentuan lokasi pabrik, penentuan daerah atau wilayah penjualan, schedule produksi, penugasan karyawan atau mesin, penempatan layout atau fasilitas atau mesin, kemudian seleksi proyek maupun subkontraktor dan lainnya. Kemudian pada karakteristiknya, suatu barang dipindahkan dari sejumlah sumber ke tempat tujuan dengan biaya seminimum mungkin, dan atas barang tersebut tiap sumber dapat memasok suatu jumlah yang tepat, dan tiap tempat tujuan mempunyai jumlah permintaan yang tetap atau permintaan pada saat setiap sumber harus dipenuhi tanpa melebihi kapasitas produksi pada setiap sumber. Adapun konsep metode transportasi, yang dimana model dalam permasalahan transportasi dapat digambarkan dalam suatu tabel yang menunjukkan sisi penawaran atau asal dan sisi permintaan atau tujuan, kapasitas penawaran dan jumlah permintaan, serta biaya transportasi dari masing-masing sumber ke masing-masing tujuan. Dilihat dari gambar tersebut, formulasi model transportasi yang dimana fungsi tujuan itu diwakili oleh Z, yaitu total biaya transportasi untuk setiap rute. Kemudian 3 batasan diwakili oleh 1, yaitu mewakili supply. Yang ketiga, 3 batasan diwakili oleh 2, yaitu mewakili demand. Kemudian akan membahas mengenai penentuan solusi awal NWCR, Lies Cost, dan VAM. Solusi awal ini dapat ditentukan dengan 3 metode alternatif. Yang pertama, metode Northwest Corner. Yang kedua, metode biaya sel minimum. Yang ketiga, metode Vogel's Approximation. Yang pertama ada metode Northwest Corner, yang dimana metode ini merupakan metode yang sederhana di antara 3 metode yang lainnya. Adapun langkah-langkah penyelesaian metode ini, yang pertama, alokasikan sebanyak mungkin ke sel di pojok kiri atas disesuaikan dengan batasan permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Kemudian yang kedua, alokasikan sebanyak mungkin ke sel visible berikutnya yang berdekatan. Yang ketiga, ulangi langkah kedua sampai semua kebutuhan terpenuhi. Kemudian yang kedua ada metode biaya sel minimum. Metode ini berdasarkan pada konsep biaya minimum dengan langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, alokasi sebanyak mungkin ke sel visible dengan biaya transportasi minimum dan sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, ulangi satu langkah sampai semua kebutuhan telah terpenuhi. Kemudian yang terakhir, metode Vogel's Approximation. Metode ini berdasarkan konsep biaya penalti dengan langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama,
tentukan biaya penalti untuk tiap baris dengan cara mengurangkan biaya sel terendah pada setiap baris terhadap biaya sel terendah berikutnya pada baris yang sama. Kemudian yang kedua, tentukan biaya penalti untuk tiap kolom dengan cara mengurangkan biaya sel terendah pada kolom terhadap biaya sel terendah berikutnya pada kolom yang sama. Yang ketiga, pilih baris atau kolom dengan biaya penalti tertinggi. Kemudian yang keempat, alokasikan sebanyak mungkin ke sel visible dengan biaya transportasi terendah pada garis atau kolom dengan biaya penalti tertinggi. Yang terakhir, ulangi langkah 1, 2, 3, dan 4 sampai semua kebutuhan terpenuhi. Selanjutnya akan menghitung penentuan solusi optimum dengan metode stepping stone dan metode MODI, yang dimana solusi optimal setelah solusi awal ditentukan oleh salah satu dari ketiga metode di atas. Langkah selanjutnya adalah menentukan solusi optimal. Kemudian ada metode stepping stone yang menentukan apakah suatu rute transportasi tidak digunakan pada saat ini, atau yaitu sebuah sel yang kosong akan menghasilkan total biaya yang lebih rendah jika digunakan. Dengan langkah-langkah, yang pertama menentukan solusi awal dengan menggunakan salah satu dari ketiga metode yang tersedia. Jadi pada metode ini menggunakan solusi biaya sel minimum yang dilihat pada gambar tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan lintas stepping stone dan perubahan biaya untuk setiap sel yang kosong dalam tabel. Dilihat dari gambar penambahan 1 ton ke sel 3B dan pengurangan 1 ton dari sel 3A. Dihitung bahwa 1A itu dapatnya 6, kemudian dikurangi dengan 1B yaitu 8, kemudian ditambah dengan 3B yaitu 5, dan dikurangi 3A yaitu 4, mendapatkan hasil minus 1. Jadi perhitungannya itu jika panahnya ke samping maka perhitungannya itu minus. Kemudian jika panahnya itu ke atas atau ke bawah maka perhitungannya itu penambahan. Artinya setiap ton yang dialokasikan ke sel 1A atau rute yang tidak digunakan sebelumnya, jadi total biaya akan berkurang sebesar 1. Kemudian dilakukan perhitungan lintasan stepping stone untuk sel 2A, yang dimana pada panah dilihat dari gambar, dimulai dari panah 2A menuju 2C itu mendapatkan minus 11 karena panahnya itu ke samping. Kemudian dari 2C ke 1C itu panahnya naik, mendapatkan hasil plus 10. Dari 1C ke 1B itu karena panahnya ke samping mendapatkan hasil minus 8. Dari 1B ke 3B mendapatkan hasil plus 5, yang dimana dari hasil perhitungan itu mendapatkan hasil minus 1, yang dimana artinya untuk setiap ton yang dialokasikan ke sel 2A atau rute yang tidak digunakan sebelumnya, mendapatkan total biaya akan berkurang sebesar 1. Kemudian untuk perhitungan lintasan stepping stone untuk sel 3C yang dimulai dari 3C menuju 1C itu mendapatkan hasil minus 10. Dari 1C ke 1B plus 8, 1B ke 3B minus 5, yang dimana dari panah tersebut mendapatkan hasil plus 5, yang artinya setiap ton yang dialokasikan ke sel 3C atau rute yang tidak digunakan sebelumnya menjadi total biaya akan bertambah sebesar 5. Dari langkah-langkah perhitungan stepping stone tadi, diambil contoh menggunakan sel 1A karena pada sel tersebut mengurangi biaya sebanyak 1, yang dimana perhitungan lintas stepping stone untuk sel 2A yang dimulai dari 2A menuju 2C mendapatkan hasil minus 11, kemudian 2C ke 1C mendapatkan hasil plus 10, dari 1C ke 1A minus 6, dari gambar tersebut mendapatkan hasil 0. Kemudian dilihat pada gambar lintasan stepping stone untuk sel 2B, yang dimana dimulai dari 2B
menuju ke 3B, yaitu minus 5, 3B ke 3A, plus 4, 3A ke 1A minus 6, 1A ke 1C plus 10, dan 1C ke 2C minus 11. Dari gambar itu mendapatkan hasil 3. Kemudian dilihat dari gambar lintasan stepping stone untuk sel 3C yang dimulai dari 3C menuju ke 3A, minus 4, 3A ke 1A plus 6, 1A ke 1C minus 10. Dari gambar tersebut mendapatkan hasil 4. Jadi evaluasi dari keempat lintasan tersebut mengidentifikasikan tidak terdapat penurunan biaya sehingga solusi yang ditunjukkan sudah optimal. Kemudian ada metode distribusi yang dimodifikasi atau MODI. Pada MODI, perubahan biaya pada sel ditentukan secara matematis tanpa mengidentifikasi lintasan sel-sel kosong seperti pada metode stepping stone. Yang dimana langkah-langkahnya itu yang pertama, menentukan solusi awal menggunakan satu dari ketiga metode yang tersedia. Jadi, pada metode ini menggunakan solusi awal biaya sel minimum. Kemudian yang kedua, menghitung nilai UI dan VJ untuk tiap baris dan kolom dengan menerapkan formula UI plus VJ sama dengan CIJ pada tiap sel yang telah memiliki alokasi. Jadi dilihat penjelasan mengenai formula tersebut. Jadi terdapat 5 persamaan dengan 6 variabel yang tidak diketahui. Untuk memecahkan persamaan ini, maka salah satunya dalam variabel ini yang tidak diketahui diberikan nilai 0. Misalkan UI sama dengan 0. Selanjutnya, menghitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel kosong menggunakan formula berikut. Kemudian, mengalokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya bersih terbesar atau KIJ yang paling negatif. Dialokasikan sesuai dengan lintasan. Yang terakhir, ulangi langkah 2 sampai 4 sampai semua nilai KIJ positif atau 0. Sekian pembahasan mengenai metode transportasi. Kemudian diberikan kesimpulan bahwa metode transportasi dalam riset operasional ini memiliki tujuan untuk mampu mengalokasikan sumber daya dari asal ke tujuan dengan biaya minimum. Metode yang dijelaskan meliputi northwest corner, basis cost, Vogel's approximation untuk solusi awal, serta shifting stone dan MODI untuk mencapai solusi optimal. Makalah ini memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep dan aplikasi metode transportasi dalam berbagai konteks. Baik, sekian materi yang bisa saya jelaskan mengenai metode transportasi. Saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah penjelasan, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih.